dengan berkembangnya DSP lalu DLMS hari-hari ini sehingga FIR ini jadi naik daun lagi karena diinjek ke dalam sistem-sistem digital di Pro Audio ini ya. Jika sebuah loudspeaker itu kita kasih impuls, tek gitu. Pertanyaannya, apakah jika sudah tidak diberi impuls, loudspeaker itu tetap bergetar? Ada sisa getarannya gitu maksud saya. Jadi, tapi gue paling demen kok British itu berasa ningrat gitu kalau ngomong. Oh iya, jadi nah, Mr. Bean. Ya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Setelah makan siang, Jangan gitu dong, bukan setelah makan siang, setelah pembicaraan kita beberapa ratus minggu yang lalu, akhirnya kita pakai baju yang sama, tempat yang sama. Oh gitu ya? Iya, dan akhirnya kita membahas topik selanjutnya gitu ya. Masih bersama dengan saya, Pak RT, Raja Terakhir, David Klein, mana tepuk tangannya? Thank you. Dan saya Pak Lurah Pro Media dalam konten berani belajar audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya 176 juta netizen di Indonesia. Keren abis. Waduh, kita ini viewsnya sudah millions gitu Pak, gitu aja Pak. Gue juga bingung ya, ngapain ya orang apa-apa kadang nggak bosan emang lihat kita berdua gitu ya. Enggak, tapi ya, kita tidak membosankan. Gitu ya. Kita bukan tipe yang membosankan, kita tipe yang nagih. Iya. Dia ini selain sombong, songong, kata orang, dia juga NPD, Narcissistic Personal Disorder. Gitu. Iya, banget karena banyak yang edik sama saya. Ya, jadi hati-hati. Edik atau kakak? Edik. Semua kita gitu. Pokoknya selalu seru ngobrol sama Pak RT dan Pak Lurah. Nah, kali ini netizen, Pak David, wah ini banyak yang minta juga, banyak yang komen, share gitu ya. Kita sudah di konten kita yang lama banget dulu tentang XTA, lalu SPL, DLMS dalam topik Digital Loudspeaker Management System. Jadi juga dalam topik amplifier, pas membahas tentang amplifier waktu itu. Karena ada beberapa amplifier kan juga yang sudah built-in DSP. Ini episode keberapa sih sebenarnya? Ini kira-kira sudah 777 juta episode. Session. Oh, session. Kita akan bahas tentang FIR. F-I-R. What is FIR? Wah, ini lagi seru nih, Pak. FIR itu takut. I'm fear. Atau tatut gitu. Fair. Ini FIR Bambang gitu ya. F-I-R gitu ya. Finite Impulse Response. So, Pak David Klein, what is FIR? Finite Impulse Response. Apa sih sebetulnya FIR itu, Pak? Ya, finite-nya dulu. Finite itu lawannya infinite. Wah, iya ya. Finite lawannya infinite. Finite itu dibatasi, terbatas. Infinite tidak terbatas. Everlasting. Tidak terbatas, unlimited. Ya, jadi kalau kita sudah VVIP, itu biasanya infinite. Oh iya ya. Ya. Sudah paling atasnya. Sudah infinite mau istilahnya udah free flow. Yes. Infinite jadinya. Ya. Tapi kalau kita masih platinum, itu ada MOU-nya. Gitu ya. Nah, minimum ordernya ada jelas itu dah. Ya, MOU namanya. Minimum order unit. Ya kan? Yoi. Ini MO-nya berapa gitu loh. Kadang-kadang suka bingung. Jadi ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas ya. Itu finite ya. Finite dan infinite. Jadi ada FIR, ada IIR. Oke. Infinite Impulse Response. Gitu. Oke. Ya, satu persatu ya. Yes. Jadi dari finite dan infinite-nya kita harus jelas. Iya. Bahwa kalau finite itu terbatas. Kalau infinite berarti tak terbatas. Tidak terbatas. Atau tidak ada pembatasnya. Oke. Wah, ini basic yang penting banget ya. Penting banget gitu.
Orang kemana-mana finite-nya sama infinite-nya lupa. Iya, iya. Lali. Good point. Gitu loh ya. Jadi tolong dimengerti begitu kita bicara finite impulse response, jadi ada kata-kata finite. Finite itu lawannya infinite. Kan gitu. Ya. Dan ada silakan di apapun, di Meta, di apapun itu, di Copilot, di di GPT, mau di chat, DeepSeek gitu ya, terserah keluaran seperti apa, tapi sudah jelas finite dengan infinite adalah berlawanan. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada fear, ada iir. Ya. Karena kalau iir dibikinnya ir gitu susah. I-nya double soalnya. Kalau fear bisa. Kalau IIR kan susah. Harus IIR ngomongnya. Ya, dalam bahasa IRR, FIR gitu. Itu British jadi dia nggak bisa menggetarkan lidah. Sorry, ini bercanda loh ya. Nanti orang Inggris marah-marah gimana? Makanya lu lulusan British lu masih ngeledek gitu. Bukan ngeledek, justru saya terlalu cockney. Oh gitu ya. Iya. Jadi, tapi gue paling demen kok British itu berasa ningrat gitu kalau ngomong. Oh iya. Jadi nah, Mr. Bean. What's up? Gitu. Jadi balik nih, iya. FIR. Ya. Finite-nya udah oke ya? Ya, oke. Terbatas. Finite-nya udah oke ya? Bener ya? Ya. Jadi ada kredit card yang finite, ada infinite. Ya. Bener loh? Iya. Oke. Abis itu impuls kan? Ya. FIR kan? Ya. Finite Impulse Response. Sekarang impulsnya dulu. Ya. Ini juga jadi panjang loh. Karena kalau saya sih emang senang pelan-pelan, tetapi ada yang masuk daripada gitu. Habis itu opo tadi? Opo gitu. Mau diulang berapa kali? Opo gitu. Gitu loh. Bukan kita mau melama-lamakan gitu loh. Tapi supaya orang juga nggak capek. Karena itu kadang-kadang kita ada candanya. Gitu ya. Canda dan tawa. Nah, lu kalau kelamaan muternya orang juga jadi capek. Iya, oke. Saya memang menunggu perkataan itu. Saya menunggu perkataan itu. Karena gue tahu lu lagi nunggu itu. Iya. Nah yang kayak gini nih orang jadi bikin capek. Lagi. Impuls adalah impuls ya. Kalau kita lihat di manual booknya Smart Life, misalnya, yang sudah pasti-pasti. Lihat aja di manual booknya, yang berupa PDF kalau sekarang. Itu ada orang memegang senapan, menembakkannya ke atas. Berarti dia nembak apa? Pokoknya ke langit, ke atas. Iya. Berarti dia nembak apa? Udara. Nembak burung. Gitu. Kalau ke bawah, ular atau cacing gitu loh. Enggak, itu nggak ada pelurunya. Oke. Hanya dummy tapi ada bunyinya. Oke. Dan bunyi senapan itu sudah pasti perkusif. Oke. Attack-nya cepat, rilisnya cepat. Attack-nya cepat, rilisnya cepat. Decay-nya cepat, sustain-nya cepat sekali. ADSC-nya cepat semua. ADSR. ADSR, sorry. Ya. Ada ADSR, ada AD yang lain. Iya. Misalnya? ADDC. Analog, digital. Nggak, ini nama orang maksudnya ada AD gitu loh. Ya. Susah tapi kalau nama orangnya. Janganlah. Tapi intinya adalah yang namanya impuls adalah sumber bunyi yang cepat ada, cepat habis. Bisa ngerti nggak mas? Ya, jadi kalau kita lihat, attack, tapi rilisnya juga cepat. Gitu. Ini kita bisa atur di sini sebenarnya. Kalau ada waktunya. Tapi ini waktunya kan mepet-mepet. Karena pesawat kita ke Barcelona jam berapa? Kita harus ngejar flight misalnya. Asik. Flight attendance. Oke. Jadi impuls adalah sumber bunyi yang cepat ada, cepat habis. Sampai situ bisa ngerti. Kalau kita lihat gambarnya silakan dilihat. Impuls. Entah kita memecahkan balon, itu juga nggak ada belakangnya tuh. Oh ya. Dor. Kalau di dor, bukan balon. Berarti itu gitar bass. Nah, gitu. Rilisnya panjang. Gitu. Sama makanya semua yang attack-nya cepat, rilisnya cepat, itu kita sebut perkusif, kecuali simbal. Oke, karena simbal rilisnya panjang ya. Bukan sustain-nya.
Oke. Ya. Jadi impuls itu adalah suara kick yang jik, bukan yang deng. Ada aja suara kick yang jedung, tas, tas, ketrak, ketrak, dedeng. Nggak apa-apa. Ya. Itu selera pemain drumnya. Kita jangan kita gate terus tiba-tiba jadi harusnya dung, dung. Tiba-tiba jadi dek, dek gitu. Ya, nggak enak juga kalau semua dibikin gitu. Nggak enak, belum tentu genrenya begitu, gitu loh. Cocok. Ya, nggak cocok. Jadi impuls sekali lagi adalah bunyi sesaat, gitu boleh nggak kalau gitu? Ya. Bunyi sesaat yang kalau kita lihat di gambar dia cetek habis. Ya. Oke. Pertanyaan saya, jika bunyi sesaat ini ada di sebuah ruangan, Oke, dan ruangan ini materialnya sangat memantulkan bunyi, ya, maka si impuls itu akan bercampur dengan reflection, setuju nggak? Ya. Dengan reverb. Ya. Dalam hal ini kita sebutnya reverb. Kumpulan dari pantulan-pantulan dalam sebuah ruangan atau sebuah ruangan kecil atau ruangan besar, gitu. Itu kumpulan-kumpulannya akan mula-mulanya ada pantulan yang pertama ya yang kita sebut pre-delay. Itu lebih gampang digambar nanti. Jadi ada direct sound. Aslinya. Lalu nanti ada pantulan yang pertama. Itu ada jaraknya tuh. Berapa milisecond gitu. Ukurannya udah milisecond. Ya. Begitu. Nanti setelah pantulan pertama ada pantulan berikutnya yang rapat-rapat tuh. Banyak banget. Itulah yang menjadi rilis sebenarnya. Ya. Reverb time itu sangat berhubungan dengan release time. Ya, semakin rilisnya panjang itu akan mempengaruhi sekali reverbnya. Udah pasti bayangkan aslinya rilisnya sudah panjang ditambah reverb. Itulah dalam bahasa gaul kita sering ngomong gulung. Nah, gitu. itu suaranya ngegulung gitu. khusus untuk low. Kan gitu. Waduh, gulung. Layangan kali. Ya, ternyata bahasa teknisnya itu ya rilisnya panjang tambah reverb ruangan. Jadi natural reverb dengan sound source dengan sumber bunyinya memang sudah panjang, tambah panjang lagi, tambah digital effect, kasih reverb lagi. Udah. Genap sudah. Keren gak tuh? Keren kan? Bleber. Gitu. Keren gitu. Ya. Jadi ruangan udah berreverb, kita kasih reverb lagi. Nah, itu tadi. Keren kan? Karena vokal harus pakai reverb. Wah, iya. Siapa yang bilang jadi begitu? Tanpa sadar jadi malah lebih nambah lagi penyakitnya. Ampun gitu loh, beneran ampun, serius. Jadi gulung gitu loh, nggak jelas, clarity-nya mana gitu loh ya, karena direct sound-nya hilang. Oke, jadi si impuls ini, sekarang yang tadi soal reverb bisa dimengerti kayaknya ya. Jadi yang tadinya hanya dor gitu, sekarang jadi dor atau dor gitu. Ya. Tapi kalau kita menembak di tengah padang pasir yang nggak ada pantulan sama sekali, pasti bunyinya dor, titik. Tapi kalau kita menembak di sebuah ruangan, dornya keras tapi ada buntutnya. Buntutnya karena efek pantulannya di dalam ruangan. Ya. Pertanyaan saya, efek pantulan itu kan lama-lama berkurang. Yang kalau dia berkurangnya 60 dB dari suara aslinya kita sebut RT60 AC. Ya. Gitu, RT60. Reverb time 60 dB. Ya. Oke. Pertanyaan saya, jika itu adalah natural, artinya beneran terjadi, kita nggak pakai sound system, nggak pakai apa-apa, kita memecahkan balon aja ya, ngeri kalau tembakan-tembakan gitu, memecahkan balon, dor gitu, jadilah dor sampai bener-bener habis. Oke. Itu bisa nggak kita jadikan finite, kita jadikan terbatas. Jadi dor itu hilang, bisa nggak? Ya secara akustik ya susah. Nggak, gimana caranya? Bisa, iya. Karena itu suara gitu. Mau gimana? Getaran gitu ya. Bisa ngerti ya maksudnya? Gitu loh. Sama seperti simbal. Kalau kita pukul, des. Simbal masih bisa, karena bisa langsung cek. Analog. Iya, analog. Tapi kan bisa langsung dipegang. Itu.
Tapi kalau balon, lu pegang balonnya, suaranya nggak hilang bos, gitu. Bener kan? Iya. Ntar kayak murid lu tuh suaranya ditangkap di bola. Iya itu. Yang kemarin ya. Itu bagus. Bolanya pemantul semua. Dan disimpan. Tutup tek. Dia mantul-mantul selama 200 tahun. Kita dengerin lagi. Dengerin lagi. Oh, seorang murid saya, itu dia bilang, Pak, mungkin nggak kita menyimpan secara analog? Jadi dia masukin ke sebuah bola yang bisa kita bocorkan. Jadi suara kita cek, terus kita tutup. Dia akan mantul-mantul terus selama 10 tahun. Nggak habis-habis. Atau selama 100 tahun. Bisa ngerti nggak maksudnya? Analog storage. Itu, aduh. Udah lanjut lagi. Ya. Impuls. Jadi impuls itu attack-nya cepat, rilisnya cepat, decay-nya semuanya. Jadi ADSR-nya pokoknya cepat semua. Bunyi sesaat. Oke. Ya. Yang saya analogikan pakai reverb tadi masuk di akal ya. Tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa diapa-apakan. Kita tidak bisa ini bergaung nih, gaungnya hilangin. Set gitu. Nggak bisa. Gitu. Secara analog lah ya kita ngomong. Tapi kalau kita punya digital reverb bisa. Digital itu menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Pencet aja dah. Dibikin aja gitu. Tek, tek, gitu. Bisa hilang gitu. Ya, itu lalu kita reverse lagi. Jadilah snare gate reverse reverb. Itu efeknya special effect namanya. Gitu ya, snare gate reverse. Ya, udah di gate. Jadi yang harusnya das gitu. Jadi das. Das. Jadi lebih gesit gitu ya. Jadi das gitu hilang. Bisa begitu. Ya. Terus kita balik pula reverbnya. Dicoba aja gated reverse snare. Itu dulu sering banget untuk genre-genre tertentu itu dipakai terus gitu. Dan itu harus di tap supaya IRT-nya sesuai dengan BPM. Oke, secara digital bisa, secara analog tidak bisa. Oke. Langsung ya. Oke. Supaya nggak kemana-mana gitu. Buat netizen yang pengen konsultasi dan punya kebutuhan sound system, kita Promedia Innovative Solution sebagai distributor sound system terpercaya memberikan solusi buat kebutuhan Anda. Kami punya beberapa line up yang bisa menyesuaikan kebutuhan kalian sound. ZLX, ILX series, Evolve. Buat klub juga kita punya TX dan beberapa seri-seri line up selanjutnya. Pastinya sound, untuk keaslian produk kami memberikan kartu garansi Promedia Innovative Solution. Jangan lupa Son, langsung hubungi kita. Peace! Jadi, impuls adalah bunyi sesaat. Seberapa keras terserah. Oke, tapi sesaat. Oke. Kalau saya punya sebuah loudspeaker, saya kasih sumber bunyi sesaat. Dalam hal ini impuls. Apapun itu sumber bunyinya. Ya, yang fair itu sumber bunyinya adalah seluruh frekuensi masuk. Entah itu pink noise, entah itu apapun, tetapi mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz itu ada. Tapi sesaat. Jadi gitu toh. Seperti kalau dulu orang dulu ngomongnya kita ngecek fase. Jadinya phase apa namanya? Phase checker. Phase checker. Di depan itu. Gitu ya. Kita dekatkan untuk alat ini ya. Nah, berwarna hijau ya. Tandanya ini benar pemasangannya ya. Gitu, udah pasti impuls. Jadi itu yang dicek impulsnya memang. Impulsnya. Impuls itu yang bisa dibaca oleh Smart Live. Oh, ini Twitternya kok kebalik nih kayaknya nih. Gitu misalnya. Kalau itu kita ngomong polarity. Polarity. Tapi kalau kita ngomong delay lebih jelas. Ya, sebelum kita ngerti polarity, phase, dan time domain itu hati-hati berbicara masalah itu. Ya, kita harus ada cycle of phase gitu loh. Ya, itu mayor banget itu cycle of phase itu yang berwarna-warna. Karena di MAPP gitu ya. Yes. Dan semua berdasarkan itu dan itu masuk di akal banget sebenarnya. Sebelum kita lari kemana-mana. Jadi jika sebuah loudspeaker itu kita kasih impuls. Gitu. Pertanyaannya, apakah jika sudah tidak diberi impuls, loudspeaker itu tetap bergetar? Ada sisa getarannya gitu maksud saya.
ada sisanya pasti. Pasti ya. Iya. Nggak mungkin dia Tek, langsung berhenti. berhenti gitu. Dari gitu nggak mungkin. Pasti begitu dilepas dia masih Ada sisanya lagi, ya kan? kalau bahasa Jawanya kombior. Ya, ngelendor. Nggak ya, gitu. Bener nggak? Sisanya soalnya gitu. Sisanya. Sisa Itu getaran. bahasa Ya. Indonesianya sisanya kan? Iya. Bener nggak? Iya. Ada getaran tiba-tiba dilepas tetap aja dia ada Ya. Ngegombior. ngegombior. Kan gitu kan? Yang lama-lama habis. Ya, Masuk di akal? ya, masuk akal. Masuk di akal. Nah, kalau kita tidak didiamkan saja, dia akan bergetar terus sampai dia berhenti. Setuju nggak? Ya, akan dia berhenti sendiri. Dia akan berhenti sendiri. Berarti finite atau infinite? Ayo, finite atau infinite? Saya nggak batasi soalnya. Tidak ada yang membatasi dia untuk... Oh, oke. Intinya tanpa pembatas dari faktor luar. Yes, Ya, di situ disebut Infinite. Oke. itu konvensional crossover seperti itu Iya. semua. Ya, Dia tidak ada fear factor. oke. Tidak punya filter yang istimewa seperti itu. Ya, Ya, lalu ada orang pandai sekali yang bisa membuat bahwa jangan panjang-panjang gitu loh. Boleh ada sisanya, tapi saya akan punya DSP untuk memberhentikannya. ya, Gitu. Karena kita tidak pernah nge-sound gitu. oke. Nge-sound ya. Ya. Mixing ya. Ya. Atau Kita tidak pernah punya sumber bunyi yang berupa impuls terus kita mixing. oh, jadi dasarnya adalah itu gitu ya. Nggak mungkin kita lagi mixing apa? Mixing pink noise, nggak mungkin juga. Lagi mixing apa? Mixing impuls, nggak mungkin juga. Iya. Ngapain mix? Gitu loh. Kita mixing musik yang beneran gitu, mixing bunyi yang beneran yang setelah bunyi ini ada bunyi yang lain. Selalu. Nah, sebelum dia berhenti ada bunyi yang lain. Ya. Percaya atau tidak, sewaktu dia tidak diberi arus, dia masih bergetar. Itu dia menjadi pembuat arus malahan. Setuju nggak? Ya. Dasar teknikalnya itu karena dia jadi pembuat arus. Jadi malahan. pembuat arus. Ya. Yang harusnya dia menerima arus menjadi getaran, sekarang dia bergetar memberi arus balik ke power amp kita Oke. atau ke crossover kita. Ya. Bisa ngerti maksudnya? Ya. Jadi kan berlawanan. Begitu dia masih ada, dia ngasih di sini mau masuk lagi. Ya. Maka jadi tahanan. Oke. Terus ada orang pandai gitu loh pada tahun sekian. Oke. Dimana kita bisa batasi gitu loh. Dia itu boleh ada sisanya, tapi sisanya dibatasi. Oke. Bisa secara manual, kita program. Bisa secara otomatis kalau sekarang. Bahwa berdasarkan sumber bunyinya, saya mau responsnya itu hanya sekian milisecond. Oke. Tapi harus digital. Ya. Jadi selalu ada kata-kata DSP, selalu ada kata-kata digital signal processor processing. yang diprogram sedemikian rupa. Namanya jadi BIQUD. BIQUAD. Biquad. Ya. Ya kalau kita searching, kalau kita Meta, kalau kita Google, kalau kita Gemini, kalau kita Copilot, kalau kita apapun itu search engine-nya, kalau kita bicara what is Baik kuat. Ya. Biquad, Ya. what is finite impulse response, yang keluar Biquad loh. Oke. Ntar ada sigmanya, ada deltanya, ada Ya, rumusnya ada yang panjang. Ini rumusnya. Pung. Silakan, Ya. silakan dipelajari. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan profesor kalkulus. Ya. Tapi kita lebih kepada membahas secara global basicnya. Basicnya aja dulu. Si fear ini. Gitu Ya. ya. Gitu loh. Ya. Jadi bayangkan sebuah loudspeaker, sebuah driver, sebuah komponen, sebuah voice coil yang diberi arus bolak-balik, lalu dia bergetar, tergantung sumber bunyinya apa. Oke. Lalu kita matikan arusnya, tapi dia masih ada sisanya. Sisanya itu mau finite atau infinite, gitu. Oke. Maka disitulah muncul alatnya mau FIR atau IIR gitu. Ya. Kalau dulu udah pasti IIR karena FIR belum ditemukan Oke. untuk di pro audio. Tapi lalu ada orang pro audio yang merambah kemana-mana yang dibilang ini kalau sisanya, karena sisanya ini mengganggu gitu loh. Iya, pasti. Gitu loh. Ya. Jadi
Gimana caranya? Yuk kita program sesuatu di mana kalau listriknya ini putus, dia ada penyetopnya gitu loh. Ada yang membatasi. Makanya bahasa terminologi globalnya orang sering ngomong ini sebetulnya untuk melawan nih sisa yang sering disebut noise. Itu dia. Poinnya kan di situ kan ya. Poinnya di situ banget. Ya. Hati-hati, banyak sekali karena loudspeaker zaman dahulu kala. Ya. Kembali lagi, itu belum diciptakan DSP yang bisa menfilter respons ini. Oke. Untuk menjadikannya finite gitu. Ya. Dan ini bukan teknologi baru, sudah lama gitu. Ya jujur ya, saya pribadi sudah tahu sistem seperti ini dari udah lama sekali gitu. Ya, cuman memang dengan berkembangnya DSP lalu DLMS hari-hari ini sehingga FIR ini jadi naik daun lagi karena diinjek ke dalam sistem-sistem digital di Pro Audio ini ya. Betul. Di LPDK sendiri, sorry ya. Saya menyebutkan LPDK, sorry. Iya dong, nggak apa-apa dong. Di LPDK sendiri kita para dosen, para pengajar itu pada tahun 2014 kita mengadakan internal pengajaran untuk internal saja, untuk pengajar gitu loh. Khusus FIR. Khusus FIR. Karena waktu itu 2014 lagi booming banget. Ya. Gitu, crossover FIR gitu loh, ya. Jadi tolong diingat bahwa kita harus mengerti finite itu apa, infinite itu apa, impulse itu apa, respons itu apa. Ya. Ya, 3 itu kita harus benar-benar mengerti, baru kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang langsung dalam aplikasinya Pak David. Apa aplikasi FIR ini di dalam sebuah sistem audio, khususnya misalnya di dalam, ini powernya nih, DLMS-nya nih, udah ada FIR apa enggak? Ya. Nah, bagaimana penjelasan buat, ini kan netizen se-Indonesia Raya ini kan range-nya lebar Pak, nggak semuanya di middle up education background gitu ya. Jadi bahasa awam yang paling mudah untuk menjelaskan FIR, Finite Impulse Response, adalah bagaimana caranya supaya noise-noise yang terjadi karena feedback dari getaran loudspeaker itu bisa dibatasi. Kalau dia bisa dibatasi sampai benar-benar tidak ada sisanya. Ya. Jadi suara bass ini, kalau suara bassnya hilang ya sudah, ganti suara lain langsung. Kan gitu. Itu berarti sempurna. Jadi FIR ini lebih banyak diinjek di alat di bagian mana di dalam sebuah di crossover, digital crossover. Karena berhubungannya juga dengan filter gitu ya. Banget dengan slope, dengan slope itu tidak lain adalah cut off dari filter. Ya, cut off frekuensinya di berapa itu akan berpengaruh terhadap delay. Slope-nya pakai Butterwood atau pakai apa yang berapa order delay mau apa gitu. Order ke berapa itu semua adalah kalau dengan AI mungkin cepat gitu. Tapi kalau dulu itu adalah try and error. Nggak bisa nggak. Kita coba. Apakah ada bagian yang lain Pak selain di crossover? Sorry. FIR ini diterapkan maksudnya? Tidak. Setahu saya tidak. Istilah finite impulse response atau FIR factor itu adanya awalnya di crossover, di digital crossover. Sorry. Ya, saya lupa kata digitalnya, bisa bahaya. Iya, karena orang nanti nangkepnya bisa di crossover di dalam box speakernya. Gitu misalnya. Itu beda gitu ya. Itu. Kecuali loudspeaker itu aktif ya, power. Nah, sudah built-in. Sudah built-in. Sudah diatur di situ. Ya. Itu awal-awalnya begitu sebenarnya. Dulu. Ya, dulu seperti begitu. Lalu ya sekarang hampir semua DLMS ada mode untuk mengaktifkan FIR. Pertanyaan saya, apakah kita terbiasa dengan suara yang tanpa noise? Artinya suara yang tanpa feedback. Ya, kadang-kadang ada bahasa orang terlalu digital misalnya, terlalu bersih. Yes banget. Sama gitu loh. Jadi hati-hati referensi untuk telinga kita itu apakah sudah benar atau tidak. Itu silakan ditentukan sendiri. Fitur-fitur di sini ada juga di sini. Sekecil ini apa tuh? Oh, ini Tascam FR-AV2, salah satu produk terbaru dari Tascam yang bentuknya kecil banget dan ringan, tapi fiturnya lengkap banget. Nih,
Gua kasih tahu nih, ada fitur apa aja. Ada perekaman kualitas studio yang pastinya udah 32 bit 190 kHz. Terus dia juga banyak banget teknologinya, ada bisa cuci, gosok ya dan segala macam. Tapi banyak banget fiturnya. Kayak tertarik juga ya sama itu ya. Kalau harga ini sama ini gimana bedanya? Wah, yang pasti ini jauh lebih murah dan lebih affordable. Mau dong? Bisa hubungi mana nih? Nah, langsung aja hubungin ke sales Promedia karena pastinya di situ yang terpercaya dan kalian akan dapat garansi asli dari Promedia. Yang asli cuma di sini. Buat kalian yang mau barang ini, langsung hubungi tim sales kita di bawah ini karena stoknya terbatas. Gitu aja. Gitu aja. Peace. Pertanyaan awam lagi, Pak. Kapan dan di mana dalam aplikasi apa kita perlu menggunakan VIR? Udah semuanya. Nggak bisa ngomong. Karena begini. Intinya adalah kita sebenarnya mau mendengar direct sound. Ya. Sebisa-bisanya kita mau mendengar direct sound. Mengapa? Iya. Mengapa? Terutama kalau kita mendengar sumber bunyi yang memang untuk didengarkan. Oke. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Kan kalau background noise itu bisa jadi sumber bunyi yang tidak untuk didengarkan. Makanya namanya noise. Oke. Noise itu konotasinya jelek selalu. Yang mengganggu itu disebutnya noise. Gitu loh. Kita lagi tidur tiba-tiba ada yang membangun Berisik, rumah gitu. atau berisiknya yang Noisy. kan gitu ngomongnya. Iya. Gitu loh. Ya jadi konotasinya noise itu pasti yang tidak bagus. Kan gitu. Ya. Kalau kita mau mendengar noise ya peduli amat mau VIR mau apa mau gimana. Artinya kalau kita punya ruangan yang sudah RT60 besar sekali, sebenarnya VIR itu sama sekali sih nonsense gitu loh. Sorry nih gitu. Ya. Gitu loh. Tapi kalau kita punya ruangan yang memang sudah kita bikin acoustically nice gitu ya. Concert hall yang nice, yang bagus, pasti artisnya cenderung kecil sekali, background noise-nya juga kecil. Ya. Baru kita bisa menikmati yang namanya VIR ini, FIR, gitu. Jadi kapan kita harus mengaktifkannya atau benar-benar itu ya tergantung kita mau sesempurna apa gitu loh. Karena orang memixing itu kan sudah dengan efek. Jadi jangan ditambah efek yang natural lagi gitu. Kalau kita mau mendengar yang bagus ya di ruangan seperti ini dengan monitoring sistem yang sangat bagus seperti ini, bahkan dudukannya juga kita bisa lihat di sini kan ajaib gitu loh. Dipikirin gitu ya. Gitu loh. Nah, pertanyaannya Pak, jadi dalam sebuah perjalanan sinyal audio itu yang sudah pasti kita menemukan kata VIR itu pasti ada di DLMS, Digital Loudspeaker Management Systemnya gitu. Apakah juga bisa kan tadi juga misalnya kalau speakernya aktif, oh ya berarti kan ada filter di dalamnya yang secara digital. Iya, DSP ada DSP-nya. VIR-nya juga ada di situ. Yes. Apakah di mixer misalnya Pak gitu? Apakah memungkinkan konsep VIR itu juga diterapkan? Bisa jadi karena DLMS bisa ada di digital mixer. Langsung motongnya filternya udah di situ juga sekalian gitu ya. Yes. Di bagian mana lagi? Oh, power amp pun juga bisa ya. Banget. Untuk power amp yang built-in DSP di dalamnya. Jadi kata kuncinya DSP. Jadi keywordnya tadi ya, VIR ini selalu berhubungan dengan sesuatu yang digital. Itu dulu. Yes, itu dulu. Itu penting, ya? tolong dipahami secara dewasa. Ya, karena ya mohon maaf Pak, ini kan awam banyak juga netizen ya sering debat kemana ke sana kemari ngomong tentang speakernya aja pasif tapi debat VIR-nya kan ini nggak ada hubungannya gitu. Bukan crossover yang ada di dalam box speaker custom pasif itu bukan. Nggak tahu saya gimana cara nggak ada hitungan. Ya makanya adalah berani. Makanya di sini kita belajar audio di sini bukan untuk mengolok-olok, justru supaya kita bisa memperbaiki sesuatu yang salah, kita bisa arahkan supaya tidak tersesat. Iya, dan kita tidak menolak kalau ada yang argumen loh. Iya, silakan tulis di kolom komen, silakan gitu ya. Misalnya pertanyaan atau bahkan ada statement kita yang ternyata wah nggak sesuai nih. Gua temuin di Wikipedia nggak. Bagus supaya kita bisa jadi nggak ada masalah. Berkembang pembahasan kita gitu. Jadi jangan pernah takut kita tersinggung karena syaraf tersinggungnya sudah putus. Jadi finite itu adalah terbatas, lalu impuls respon, dan kebalikannya ada IIR, infinite impulse respon. Nah, di mana kita menggunakan infinite impulse respon sekarang? Di mana-mana. Kalau infinite impulse response sih itu yang
yang kita used to be. It used to be infinite. Jadi kita selalu mendengar infinite sebenarnya. Secara manual, secara alami. Secara alami kita selalu infinite. Memang infinite. Infinite. Justru munculnya teknologi finite itu untuk membatasi supaya ngelawan noise-nya nih. Yes, melawan yes. Karena kembali lagi ya. Kita tolong sekarang lupakan yang masalah balon dengan itu, karena itu hanya untuk belajar. Oke. Supaya kita jelas bahwa yang namanya respons itu tidak lain adalah setelah suara aslinya ada sisanya, kan gitu. Ya. Gitu. Itu tolong benar-benar dipahami gitu. Gitu aja sebenarnya. Oke. Artinya kalau kita ruangannya sudah bagus gitu loh. Ya. Monitoring sistemnya sudah bagus, peletakannya sudah bagus, harmoni kontennya saja sampai dibatasi oleh ini, oleh di bawahnya situ. Ya. Ini aduh Proper. gitu loh. Ya. Tapi terus tiba-tiba ininya infinite. Ya. Bisa ngerti nggak? Ya. Jadi ini lebih ke untuk mastering, untuk mixing itu penting sekali sebenarnya. Ya. Dan itu memang dari dahulu kala yang namanya mixing di studio rekaman gitu ya. Ya. Di control room namanya. Studio rekaman itu sebenarnya kita bingung kalau ngomong. Studio rekaman itu studio roomnya atau control roomnya. Karena yang ada near field flat monitoring system seperti ini adanya di control room. Ya, ya. Di sini adalah operatornya gitu loh. Ya, operate sound engineer-nya itu apalah mixing sound engineer atau mastering sound engineer. Berbeda loh. Ya. Gitu ya. Ininya cara berpikirnya juga berbeda. Dan itu mutlak monitoring seperti ini itu nggak usah dikatakan lagi. Dari zaman dahulu kala lagi nih. Enggak juga, dahulu lah. Ya. Enggak, tapi kalau udah 30 tahun yang lalu menurut saya udah lumayan Dahulu kalah. kalah itu. Ya. Gitu. Ya, Itu dia tidak ngomong, tapi di dalamnya itu sudah punya filter seperti itu. Supaya yang kita dengarkan benar-benar seperti aslinya. Itu sebenarnya kunci utama. Nah, kita sekarang nyebrang ke live sound. Sound reinforcement kita juga mau seperti kondisinya dalam studio. Bisa atau tidak? Bisa, tapi ruangannya harus seperti di studio. Oke. Justru kata kunci Pak David tadi itu bagus banget ya. Yang fokus kita utamakan adalah direct sound-nya. Itu yang kita mau dengar. Betul. Jadi jangan sampai kita mau menggunakan teknologi finite impulse response, tapi malah kita kehilangan suara aslinya direct sound. Gitu. Itulah perlunya basic pengenalan pengetahuan yang dasar. Yes. Gitu ya. Selalu back to basic. Jadi tolong jangan bosan-bosan kalau saya ngomong ke situ lagi. Karena kalau udah sampai titik sini saya nggak bisa nerangin kalau nggak balik ke sini. Seperti tadi kita ngomong ADSR. Ya. Terus orang, apa tuh ADSR? Attack Decay Sustained Rest, apa itu? Gitu. Envelope time, apa itu envelope time? Envelope time adalah puncak-puncak dari complex wave. Apa itu complex wave? Complex wave adalah gabungan dari sine wave. Sine wave itu apa? Kan gitu ujung-ujungnya. Sama seperti pembahasan kita sebelumnya tentang AI gitu kan Pak. AI itu hanya merekomendasikan sesuatu untuk membantu engineer mempermudah, mempercepat sesuatu, tetapi eksekutornya tetap dia. Demikian juga FIR, sebuah teknologi digital yang baru, tapi dasar direction-nya itu kita harus tahu. Jangan sampai kita mau nambahin teknologi, cuman mau gagah-gagahan, ujung-ujungnya sering raja terakhir selalu ngomong, begitu di bypass, lebih bagus. Gitu. Karena harus kembali dasar direct sound. Yes. Gitu ya. Tolong dry signalnya itu kalau tolong direct sound atau dry signal itu benar-benar kita mengerti, begitu loh. Karena orang susah banget membuat flat. Apakah yang disebut flat? Sumber suara keluar di loudspeaker kita sesuai dengan sumber suara. Flat frequency response. That's it. Wow. Keren banget diskusi kita. Ini masih kulit juga ini sebetulnya tentang FIR. Nanti ada beberapa rumus-rumus tadi kenapa munculnya FIR, finite impulse response tadi dasarnya dari situ, tapi nggak usah pusing-pusing di rumusnya, kecuali kalau Anda memang orang fisika, orang matematika, monggo. Tetapi di engineering kita netizen se-Indonesia Raya, at least dengan kita memahami teknologi ini, jangan pernah melupakan basic direct sound-nya itu yang utama. Karena supaya teknologi ini justru untuk membuat direct sound-nya ini semakin indah, semakin kuat, semakin nyampe ke telinga pendengar kita. Bukan malah semakin ngerusak gitu kan Pak ya. Pasti.
Closing statement dari seorang raja terakhir tentang FIR, Finite Impulse Response. The floor is yours. Silakan Pak David. Ya, jadi sekali lagi saya ulang bahwa jika kita mau mengerti finite impulse response, kita harus mengerti infinite impulse response. Oke, itu satu. Yang berikutnya adalah apakah kita terbiasa dengan filter yang namanya FIR ini. Jika kita memang tiba-tiba menjadi lebih enak tidak diaktifkan, ya sudah gitu, referensinya gitu ya. Jadi selalu balik lagi referensi kita seberapa kuat ya, gitu. Seberapa sempurna, seberapa flat. As simple as that. Thank you so much. Arigatou gozaimasu, matur nuwun. Raja terakhir Pak RT. Jadi itu tadi pembahasan kita berdua tentang Finite Impulse Response, FIR, yang sering kita temuin pada saat kita setting sebuah sistem gitu ya, khususnya di urusan tentang filter di DLMS, Digital Loudspeaker Management System gitu ya. Ini masih appetizer lagi, sekali lagi, jadi icip-icip. Semoga nanti kita akan terus perdalam lagi, bukan karena nambah-nambahin durasi, bukan, tapi karena perkembangan dinamika teknologinya itu memang cepat sekali. Nanti sudah ada begitu cepat. Saya aja ngerasain banget gitu ya. Nggak datang ASI setahun misalnya kayak gitu ya. Ada perkembangan teknologi yang sudah nyalip dan baru. Apalagi dengan munculnya AI gitu. Sekarang semakin cepat. Ada apps-apps baru. Dan itulah perlunya ada berani belajar audio di sini. Supaya netizen se-Indonesia Raya bisa terus mengupdate teknologi. Dan semoga ini menjadi komunitas yang sehat buat industri kita. Industri pro audio. Jadi ramekan di kolom komen, tulis banyak pertanyaan, tulis diskusi-diskusi yang membangun, hindari sesuatu yang sara, suku, agama, ras, dan anatomi. Atau apapun juga, supaya kita ngomongnya positif gitu. Karena adanya komunitas netizen ini bukan untuk kebaikan kami, Promedia, atau Pak David, untuk awareness pribadi, enggak. Kita semuanya masih belajar, tapi satu hal yang utama demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Promedia Inovatif Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!